Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat semua ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan jangan bosan-bosan kalau wajah saya nampak di beranda kalian teman-teman. Maklum wajahnya wong desa ya begini ya. Terima kasih. Semoga kalian selalu sehat ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga teman-teman, bahwasanya saya beritahukan bahwasanya YouTube saya ini sudah bisa monetisasi teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah mendukung channel saya ini. Ayo nanti insya Allah ini menjadi amal jariah kalian, karena uang dari hasil penghasilan YouTube ini akan saya bagikan kepada orang-orang yang memerlukan, terutama saya berkeinginan untuk menyantuni anak yatim piatu sama orang yang tidak mampu. Dan kelak suatu saat jika YouTube saya ini berkembang, saya ingin membuat sebuah klinik pengobatan, tapi semua digratiskan. Amin, semoga Allah meridhoi niatan saya, dan semoga saja ini nanti menjadi amal dan ladang kebaikan bagi saya, hingga kelak anak cucu saya akan menerima karma baik dari kelakuan saya sekarang ini. Sekarang saya akan bercerita teman-teman. Ini jadi yang di YouTube saya ini semua ini murni pengalaman yang saya alami, pengalaman mistis, pengalaman gaib yang saya alami. Jadi tidak ada saya mengambil dari cerita orang, dengar-dengar dari cerita orang, itu tidak, saya mengalaminya sendiri. Jadi silakan teman-teman berkomentar, memberikan pendapat, memberikan masukan. Barangkali masih ada kekurangan dalam channel saya ini, mohon untuk dikoreksi ya teman-teman. Kita saling berbagi ilmu. Sekarang saya kali ini akan menceritakan pengalaman mistis saya melihat sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Pantai Selatan. Percaya atau tidak, Kanjeng Ratu Kidul itu ada. Jadi Ratu Kidul ini, jangan salah teman-teman, itu ada 3 orang. Yang pertama itu Kanjeng Nyai Ratu Nyi Loro Kidul, yang kedua itu Kanjeng Ratu Kidul, yang ketiga adalah Nyi Roro Kidul. Jadi kalau Kanjeng Ratu ini beliau ini memiliki, dan dia tidak pernah kemana-mana, dia hanya bertempat di singgasananya. Lah yang yang Ratu Kidul ini sering yang sering berhubungan dengan manusia dan apa ya teman-teman, tapi terutama ini berhubungan dengan para raja. Terus yang Nyi Roro Kidul ini adalah yang menyesatkan manusia, yang terkadang memberikan pesugihan atau segala macamnya itu ini. Jadi kenapa saya bisa kesini teman-teman, ini ceritanya tuh setelah bapak saya ini meninggal. Saya kan ibarat kata menjalani kehidupan 3 tahun di alas Ketonggo, 1 tahun di alas Purwo, dan saya menjalani ritual sampai ke Merapi, sampai ke Merbabu. Saya datangi, yang terakhir itu saya ke Candi Cetho. Jadi Candi Cetho itu adalah tempat terakhir saya laku tirakat. Dan sekarang saya lagi laku topong rame teman-teman. Topong rame itu adalah sebuah lelaku yang dilakukan oleh seseorang untuk melatih kesabaran dan emosi dalam tubuhnya. Jadi
Setiap orang yang lelaku tirakat itu pasti di ujung akhir tirakatnya itu pasti harus menjalani topong rame. Nah, topong rame itu sendiri teman-teman itu harus bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri, dan harus bisa membaur dengan orang-orangnya, orang-orang di sekelilingnya. Dan kebetulan saya topong ramenya itu 10 tahun. Jadi saya harus selama 10 tahun ini tinggal di keramaian dan harus melatih kesabaran saya, teman-teman. Kembali lagi, waktu itu saya berada di Pantai Parangkusumo. Terus saya waktu itu ditemani oleh satu teman saya itu menemani saya. Terus dia dengan ini sudah seperti kakak sendiri, namanya Mas Dimas ini seperti kakak sendiri. Jadi ketika saya merasa galau, ketika saya merasa lelah dengan apa yang saya jalani, saya akan ditemani oleh Mas Dimas ini entah ke gunung, entah kemana, agar saya bisa berteriak dan meluapkan emosi saya, teman-teman. Karena menjadi saya itu nggak mudah. Saya harus setiap hari bergumul dengan dua alam. Saya berada di dua alam yang tidak mudah, teman-teman. Akhirnya saya ke Pantai Parangkusumo. Nah, kalau Parangkusumo ini memang sebaiknya itu membawa bunga sedap malam. Harusnya membawa bunga sedap malam karena Kanjeng Ratu ini, Ratu Nyi Roro Kidul ini suka sekali dengan bunga sedap malam serta bunga melati. Kalau bunga mawar apa itu nggak begitu suka. Jadi kalau pengen cepat berkomunikasi, beradaptasi, pakai bunga sedap malam sejumlah 17 tangkai. Terus bunga melati syukur-syukur yang dironce kan gitu. Nah, setelah di situ saya meditasi, saya mencoba melawan hawa dingin serta deburan ombak. Saya mencoba bermeditasi. Lalu tiba-tiba setelah saya meditasi itu saya merasa kayak tertidur, teman-teman. Terus saya seperti berada di sebuah kerajaan yang sangat besar. Dinding-dindingnya itu berlapis emas, teman-teman. Berlapis emas, dan banyak perempuan-perempuan yang cantik. Ada juga laki-lakinya, dan mereka, mohon maaf teman-teman, telanjang. Jadi telanjang gitu, teman-teman. Terus pada akhirnya saya di situ saya bertanya kepada salah satu orang. Saya bilang, saya di mana? Dia bilang, kamu sedang ditunggu oleh Nyai Ratu. Nyai Ratu siapa? Ayo saya antar. Saya digandeng 2 orang perempuan menuju ke sebuah ruangan, dan ruangannya itu, teman-teman, sangat besar, tapi itu kosong, tidak ada apa-apanya, kayak ruangan hampa gitu, sebuah kamar kosong itu. Saya dibawa ke situ. Terus saya berkata, terus harus menemui siapa? Kamu tenang saja, nanti kamu akan didatangi Kanjeng Nyai Ratu. Oh iya. Terus pada akhirnya saya cuma diam, teman-teman. Saya memang diam di situ, saya tidak apa-apa. Tiba-tiba itu ada harum wangi bunga, harum banget, wangi banget. Terus ada seorang wanita, dia pegang kayak tongkat, tapi tongkatnya itu seperti bukan trisula, teman-teman. Jadi kayak tombak, tapi gimana ya menggambarkannya, ada kayak ularnya gitu loh, teman-teman. Ada tombaknya tuh. Terus dia berkata, lungguo, duduk, kamu duduklah.
Terus saya pun duduk di situ, saya duduk bersila. Lalu dia memegang kepala saya. Suatu saat kalau anakmu sudah berumur 9 tahun, bawa dia kemari. Jadi kalau putra itu umur 9 tahun suruh bawa ke pantai Parangkusumo. Terus saya tanya, kamu siapa? Saya ratu yang menguasai lautan ini. Apakah kamu bangsa jin? Saya bilang gitu. Iya, saya adalah jin, tetapi saya bisa menyentuh manusia. Lalu siapa mereka yang berpakaian telanjang? Mereka adalah pesuruh-pesuruhku. Lalu kenapa mereka ada di sini? Saya bilang, apakah mereka bangsa manusia juga seperti saya? Dia bilang, iya, ada sebagian yang mereka itu manusia, ada yang sebagian itu bukan manusia. Nah, terus setelah itu saya ditanya, kamu apakah menginginkan harta? Saya bilang, saya tidak menginginkan harta, saya hanya menjalankan apa yang terjadi pada hidup saya. Saya lelah dengan kehidupan saya. Apakah ini semua bisa dihilangkan? Dia berkata bahwasanya tidak bisa dihilangkan. Ini akan menurut ke anak cucumu. Kebaikanmu akan menguatkanmu. Kebaikanmu akan menguatkanmu. Kamu tidak perlu takut. Kamu tidak perlu menyalahkan siapapun, karena ini sudah menjadi takdirmu. Iya, saya tahu saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi apakah saya bisa berhenti? Terus dia berkata, tidak, kamu tidak akan pernah bisa berhenti sampai akhir zaman nanti. Hanya maut yang bisa menghentikanmu. Terus lalu apa yang harus saya lakukan? Kamu tenang, kamu jalani, karena kebaikanmu akan membentengi dirimu. Terus apakah kamu ingin melihat kerajaanku? Iya, saya ingin melihat kerajaanmu. Terus saya digandeng sama perempuan ini, digandeng. Terus pada akhirnya saya masuk ke sebuah gerbang kerajaan itu besar banget, sangat besar bentuk kerajaannya itu, dan itu dijaga oleh jadi ada 6 gini gerbangnya itu. Jadi di gerbang itu dijaga oleh 6 orang, teman-teman, dengan bersenjatakan trisula. Apakah kamu ingin masuk? Dia bilang begitu. Tidak, saya tidak ingin masuk, saya di sini saja. Sungguh sangat indah kerajaanmu, Nyai. Iya, sangat besar kerajaan saya. Apakah kamu ingin bertamu ke tempat saya? Tidak, saya tidak ingin masuk, saya ingin di sini saja. Terus dia berkata, jangan lupa pesan saya nanti ketika anakmu umur 9 tahun, bawa dia ke pantai ini, ke tempat kamu tadi berada. Kenapa? Saya tidak akan memberitahu kamu sebelum waktunya tiba. Terus dia memberikan saya itu jadi kayak kura-kura, teman-teman. Nanti suatu saat saya akan tunjukkan kura-kura tapi berbentuk emas. Kura-kura itu berbentuk emas. Ini bawa ketika kamu ingin menemuiku atau kamu ingin datang kemari, pegang ini dan kamu akan bisa datang kemari. Saya tidak mau hal itu. Terus dia menyuruhku bawa.
akhirnya saya bawa, terus saya di situ nangis teman-teman. Saya karena sudah melihat tuh orang tuh yang bermacam-macam bentuk dan bermacam-macam rupa ya teman-teman, saya jadi takut. Akhirnya saya pengen pulang, saya tidak mau di sini. Ya tentu kamu akan pulang, pulanglah gitu. 3 kali pulanglah. Tapi kemana saya harus pulang? Kamu akan pulang, kamu ikuti saja kata hatimu, maka kamu akan menuju pulang. Nah, saya tuh perasaan tuh ibu saya tuh manggil-manggil, Sri, kowe iki nang ndi Sri? Kamu tuh di mana Sri? Sri, saya tuh ikutin suara itu aja, suara ibu saya. Dan ketika saya terbangun, Mas Dimas itu sedang jadi saya tuh tertidur di kakinya Mas Dimas ini, di kakinya Mas Dimas itu saya tertidur di situ. Kata Mas Dimas, "Bartulan kok ngendi kowe? Habis main dari mana kamu?" Terus saya ceritakan, iya aku mau dijak nang keraton nih Mas. Kowe iki aja sembrono koyo ngono kuwi, nek ora iso bali piye? Kamu jangan sembrono, nanti kalau nggak bisa balik gimana, kata dia begitu. Terus saya bilang, ya enggak lah, iso balik lah, nek yange ora iso bali. Terus kata Mas Dimas, kowe iki pancene ngeyel kok, kamu tuh emang ngeyel. Terus pada akhirnya Mas Dimas itu berkata, kowe kaune Kanjeng Ibu ya? Iya. Terus kaya apa? Diwaikin. Memang ada, barang itu ada. Terus kata Mas, gua aku wae. Ya enggak lah, wong gua aku enak temen. Enggak. Terus kata Mas itu, ora nduk, aku mengguyonan wekmu. Udah akhirnya jadi kalau nggak salah kejadian itu jam 2 pagi. Akhirnya saya sama Mas itu kebetulan Parangkusumo itu waktu itu emang rame orang tirakat dan orang dari keraton mungkin ya, rame. Akhirnya sampai pagi jam 9 saya baru naik. Jadi percaya nggak percaya, emang kerajaan Pantai Selatan itu memang ada dan sangat besar teman-teman, memang ada dan sangat besar. Dan tidak mungkin saya ceritakan di sini dengan panjang lebar. Karena apa? Karena maaf, saya itu pakainya hanya HP jadul, jadi nggak bisa nyimpen memori banyak. Nanti akan saya lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya teman-teman. Semoga saya masih diberikan umur panjang sehingga bisa bercerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.